Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud dengan NIM 220797. Baik, saya di sini akan mengulas kembali mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Pak Abdul Wahid Al-Fariji SMM. Saya di sini akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu definisi kinerja dan penilaian prestasi dan membangun kerjasama tim. Materi yang pertama yaitu definisi kinerja dan penilaian prestasi. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kinerja mencerminkan sejauh mana seseorang atau suatu unit kerja mampu mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya, baik dalam aspek kualitas, kuantitas, maupun waktu penyelesaian. Kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterampilan, pengalaman, motivasi, lingkungan kerja, serta sumber daya yang tersedia dalam dunia kerja. Kinerja menjadi tolak ukur utama dalam menilai produktivitas dan kontribusi seseorang terhadap organisasi, sehingga memiliki dampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi organisasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu penilaian prestasi adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja individu atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Proses ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana seseorang telah memenuhi harapan dan target yang diberikan, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugasnya. Penilaian prestasi seringkali melibatkan berbagai metode seperti observasi langsung, penilaian atasan, umpan balik dari rekan kerja, serta data kuantitatif mengenai hasil kerja. Hasil dari penilaian prestasi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam berbagai aspek promosi, peningkatan kompetensi, pemberian insentif, dan perencanaan pengembangan karir. Dengan adanya penilaian prestasi yang objektif dan sistematis, organisasi dapat memastikan bahwa setiap individu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi, sekaligus mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang. Selanjutnya itu tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membantu karyawan berkembang. Penilaian kinerja membantu organisasi dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan oleh karyawan. Dengan mengetahui aspek yang masih kurang optimal, organisasi dapat merancang program pengembangan yang tepat, seperti pelatihan, pendampingan, atau penyediaan sumber daya yang lebih baik. Adapun contoh penerapannya yaitu memberikan pelatihan khusus bagi karyawan yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya itu menyediakan sesi evaluasi dan diskusi untuk membahas kendala yang dihadapi karyawan dalam pekerjaannya. Adapun manfaatnya, yang pertama itu karyawan dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Selanjutnya itu organisasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki aspek yang kurang optimal. Yang kedua itu menilai potensi, menentukan karyawan yang berpotensi untuk dipromosikan atau diberi tanggung jawab yang lebih besar. Setiap organisasi perlu mengetahui karyawan yang memiliki potensi untuk dipromosikan atau diberi tanggung jawab lebih besar. Penilaian kinerja memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi individu yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan sikap kerja yang sesuai dengan posisi yang lebih tinggi. Contoh penerapannya yaitu melakukan evaluasi kinerja berkala untuk melihat perkembangan individu dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya itu menetapkan program pengembangan karir untuk karyawan yang menunjukkan potensi kepemimpinan. Adapun manfaatnya,
organisasi dapat mengembangkan talenta internal tanpa harus merekrut dari luar. Selanjutnya itu karyawan yang memiliki potensi, merasa dihargai, dan termotivasi untuk terus berkembang. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi, memberikan pengakuan atas kinerja yang baik dan memotivasi karyawan untuk terus berkembang. Motivasi kerja sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Penilaian kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan pengakuan atas kinerja yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Contoh penerapannya yaitu memberikan penghargaan atau insentif kepada karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa. Selanjutnya itu memberikan umpan balik positif dan membangun atas hasil kerja karyawan. Manfaatnya yaitu karyawan merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya itu organisasi dapat menciptakan budaya kerja yang positif dan kompetitif secara sehat. Keempat yaitu membangun komunikasi, membuka ruang bagi dialog antara manajer dan karyawan tentang kinerja dan harapan. Penilaian kinerja membuka ruang komunikasi antar karyawan dari manajer dengan adanya dialog yang terbuka. Karyawan dapat menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, sedangkan manajer dapat memberikan arahan dan solusi yang lebih efektif. Contoh penerapannya yaitu mengadakan sesi diskusi setelah penilaian kinerja untuk membahas ekspektasi dan target kerja ke depannya. Selanjutnya itu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan masukan mengenai proses kerja di lingkungan kerja. Adapun manfaatnya yaitu mempererat hubungan antara karyawan dan manajemen. Yang selanjutnya itu meningkatkan transparansi dan pemahaman mengenai ekspektasi organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya itu manfaat penilaian kinerja. Yang pertama meningkatkan produktivitas. Karyawan yang dihargai akan lebih produktif. Produktivitas karyawan sangat dipengaruhi oleh penghargaan dan pengakuan yang mereka terima dari perusahaan. Ketika karyawan merasa dihargai atas kinerjanya, mereka cenderung lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua yaitu motivasi karyawan. Umpan balik yang adil dan konstruktif meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Penilaian kinerja yang dilakukan secara objektif memberikan umpan balik yang adil dan konstruktif bagi karyawan. Hal ini dapat membantu mereka memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki serta memberikan dorongan untuk terus berkembang. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Data kinerja membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi, pelatihan, atau pemutusan hubungan kerja. Data dari penilaian kinerja memberikan dasar yang objektif dalam pengambilan keputusan terkait promosi, pelatihan, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada pencapaian nyata dan bukan pada faktor subjektif. Yang keempat yaitu komunikasi. Penilaian kinerja mendorong dialog terbuka dan jujur antara manajer dan karyawan. Penilaian kinerja menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka antara karyawan dan manajer. Dengan adanya dialog yang jujur dan transparan, karyawan dapat menyampaikan kendala yang mereka hadapi, sementara manajer dapat memberikan arahan dan solusi lebih efektif. Adapun kesimpulan, penilaian kinerja yang efektif adalah alat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Dengan sistem penilaian yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, memberikan apresiasi kepada karyawan yang berprestasi, serta menentukan langkah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia.
Manajer harus memainkan peran penting dalam proses penilaian kinerja dengan memastikan bahwa prosesnya dilakukan secara adil, objektif, dan transparan. Selain itu, penilaian kinerja harus difokuskan pada pengembangan karyawan, bukan sekedar evaluasi. Hal ini mencakup pemberian umpan balik yang membangun, penyediaan pelatihan yang sesuai, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendorong komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. Baik, saya di sini akan membahas materi yang kedua, yaitu membangun kerjasama tim. Adapun definisi kerjasama tim, yaitu kerjasama tim merupakan kunci sukses dalam berbagai bidang, dari dunia bisnis hingga kehidupan sehari-hari. Membangun tim yang solid, efektif, dan harmonis membutuhkan pemahaman dan strategi yang tepat. Kemudian yaitu pentingnya kerjasama tim. Yang pertama itu efisiensi. Kerjasama tim memungkinkan pembagian tugas yang merata di antara anggota, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan adanya distribusi tanggung jawab yang jelas, setiap anggota dapat fokus pada tugas tertentu sesuai dengan keahlian mereka, mengurangi beban kerja individu dan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu kreativitas. Bertukar ide dan perspektif dalam sebuah tim memungkinkan lahirnya inovasi dan solusi yang lebih kreatif. Ketika berbagai individu dan latar belakang dan pengalaman berbeda bekerja sama, mereka dapat menghasilkan ide-ide baru yang mungkin tidak terpikirkan jika bekerja sendiri. Kreativitas dalam tim juga mendorong pengembangan solusi yang lebih inovatif dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga yaitu motivasi. Dukungan dan kolaborasi antar anggota tim dapat meningkatkan motivasi, semangat, dan dedikasi dalam mencapai tujuan bersama. Ketika seseorang bekerja dalam lingkungan yang mendukung, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Selain itu, adanya komunikasi yang baik dan rasa kebersamaan dalam tim dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif. Yang selanjutnya kemudian karakteristik tim yang efektif. Yang pertama, komunikasi terbuka. Tim yang efektif memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur, memungkinkan setiap anggota untuk menyampaikan ide dan pendapatnya. Yang kedua yaitu tujuan bersama. Semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan target yang ingin dicapai, menciptakan visi yang terarah. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Kepercayaan antar anggota tim sangat penting untuk membangun rasa aman, saling mendukung, dan kolaborasi yang harmonis, sinergis. Yang terakhir yang keempat yaitu anggota tim saling melengkapi dan bekerja secara efektif, menghasilkan hasil yang lebih besar dari jumlah individu. Selanjutnya yaitu mempertahankan semangat tim. Mempertahankan semangat tim sangat penting untuk memastikan produktivitas kerja yang sama yang baik serta kepuasan kerja dalam sebuah organisasi atau kelompok. Adapun berikut adalah beberapa cara untuk membangun dan menjaga semangat tim agar tetap tinggi. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif menciptakan atmosfer yang nyaman, mendukung, dan menyenangkan bagi setiap anggota tim. Yang kedua yaitu memotivasi anggota tim. Motivasi adalah faktor penting dalam mempertahankan semangat kerja. Tanpa motivasi, anggota tim bisa kehilangan fokus dan semangat dalam bekerja. Yang ketiga yaitu terakhir memberikan penghargaan atas prestasi. Pengakuan dan penghargaan terdapat pencapaian individu dan tim adalah cara efektif untuk mempertahankan semangat kerja. Kesimpulannya yaitu kerjasama tim merupakan elemen
penting dalam mencapai tujuan bersama yang lebih efektif dan efisien. Dalam sebuah tim, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi sehingga diperlukan koordinasi yang baik untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya serta dukungan antar anggota, tim dapat bekerja lebih harmonis dan produktif. Selain itu, kerjasama tim juga berkontribusi dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi karena adanya pertukaran ide serta perspektif yang beragam. Motivasi dalam tim juga semakin meningkat ketika setiap anggota merasakan dihargai dan didukung dalam perjalanannya. Untuk mempertahankan semangat tim, penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memberikan apresiasi atas pencapaian yang telah diraih. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tim dapat berkembang secara berkelanjutan dan mencapai keberhasilan bersama.